Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi kembali teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian di sesi kedua kita pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, sama-sama membaguskan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid sebagaimana dahulu Rasulullah Muhammad SAW melafalkan Al-Quran dari lisan beliau. Walaupun pada nyatanya pernyataan yang paling pas, pernyataan yang paling tahu diri, tentu bacaan kita tidak akan pernah bisa sesempurna bacaan Rasulullah SAW. Namun minimal kita berikhtiar dengan maksimal untuk mendekatkan bacaan kita kepada bacaan Rasulullah SAW. Ya, untuk teman-teman yang sudah memberikan salam-salam terbaik, ya, salah satu adab dalam bermajelis memberikan salam terbaiknya. Salam adalah bentuk doa. Maka izinkan saya membalas doa teman-teman dengan doa yang paling baik buat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman atas doa dan salamnya. Semoga salam yang teman-teman lontarkan kepada kami menjadi suatu hal yang berbalik untuk teman-teman semua. Ya, siapa yang tadi sahur ikut belajar bareng boleh komen saya. Tadi sahur kita, sebelum saya sahur kan kita belajar dulu. Siapa yang tadi sahur ikut belajar bareng boleh komen saya. Saya pengen tahu berapa banyak ya yang hadir lagi pada kesempatan pagi hari ini. Saya oke. Kalau begitu tanpa berlama-lama teman-teman sekalian ya, kita mulai saja. Kita mulai belajarnya insyaallah teman-teman ya. Kita mulai, bismillah. Bentar ya. Oke. Sip. Oke, kita mulai tanpa berlama-lama ya. Sebentar. Oke. Sip. Kita mulai ya teman-teman ya. Nah, tadi pagi ya, tadi subuh dini hari kita sudah bahas sampai ke ab. Sampai ke huruf ba sukun di sini ya, Quran surah Al-Baqarah ayat ke-7. Insyaallah sisa penggalannya kita akan lanjutkan lagi pada kesempatan pagi hari ini. Tanpa berlama-lama teman-teman, mari kita mulai saja. Kita baca bareng-bareng dulu dari ta'awudz, lalu ayat ke-7 surah Al-Baqarahnya kita baca dulu bareng-bareng ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oke, sip. Jangan lupa teman-teman dihadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran. Karena yakinlah tidak semua yang mengaku dirinya seorang muslim itu mau meluangkan waktunya buat Al-Quran, meluangkan pikiran, tenaga, waktu dan kuotanya buat Al-Quran. Nggak semua teman-teman ya. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum azabun azim. Baik, kita mulai teman-teman tanpa berlama-lama. Ini kita izin zoom out dulu. Oke, nah tadi sahur kita sudah bahas sampai ke huruf ba bersukun ya. Ditandai dengan warna ungu, dibaca dengan memantulkan suara ab. Ya, jangan sampai ada hentakan atau tertahan bunyi pantulannya ab, tapi ab. Ya, namanya kol-kolah, pantulkan, nggak perlu dipanjangkan. Ya, lanjut sekarang ke huruf berikutnya teman-teman. Ya, ini terlalu dekat kayaknya, kita agak jauhin sedikit. Oke, baik. Teman-teman, perhatikan baik-baik. Di sini kita mendapati ada huruf apa?
yang saya blok dengan warna hijau, ketika dia belum punya harokat, namanya adalah huruf shad. Kita tulis ya, biar teman-teman tahu, oh nama aslinya dia itu huruf shad, bukan huruf so. Tidak ada huruf hijaiyah ya. Ya, kalau mau talaki nanti pas duha, teman-teman. Kalau ada jadwal duha itu di situ talaki kita. Ya. Nah, ini namanya huruf shad. Shad itu hurufnya bentuknya seperti ini, ya. Nah, jadi bukan huruf so namanya. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf so. Ini namanya adalah huruf shad. Oke. Huruf shad itu dilafalkan bagaimana caranya? Huruf shad itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf sin. Hampir mirip sama kayak huruf sin, teman-teman. Ya. Jadi shad dan sin itu sebenarnya melafalkannya serupa. Cuman mereka beda dari kadar tebal tipisnya saja. Kalau huruf sin nanti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, maka dilafalkan dengan cara yang ringan. Contoh sa, si, su, berbeda dengan huruf shad. Huruf shad itu adalah huruf sin dengan versi tebal. Contohnya so, si, su. Cara melafalkannya sama aja. Ya, oke, sip. Sama kayak huruf S alfabet. Cuman kalau huruf shad itu S-nya tebal. Ya, kalau sin S-nya kayak huruf S alfabet. Sa, si, su. Kalau huruf shad tebalkan. Nah, bagaimana cara menebalkan huruf shad? Nah, gitu ya. Huruf sin yang ditebalkan huruf shad itu. Nah, gimana cara menebalkannya? Oke, teman-teman perhatikan dulu. Kita kenalan sama harokat baris atasnya dulu. Teman-teman, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya harokat apa? Ini namanya adalah harokat fathah. Kita kenalan dulu ya. Oke, ini namanya adalah harokat fathah. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan vokal A. Pada dasarnya harus dibaca dengan vokal A. Jadi huruf hijaiyah apapun pada dasarnya ketika dia berharokat fathah harusnya terdengar seperti vokal A. Tapi untuk huruf shad, apakah dia dibaca sa? Apakah huruf shad ketika dia berharokat fathah terdengar seperti vokal A? Jawabannya adalah tidak. Huruf shad itu ketika dia berharokat baris atas, dia akan terdengar seperti vokal O. So. Nah, kenapa Bang? Nah, karena sudah kita jelaskan tadi, huruf shad itu termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya harus dibaca dengan keadaan tebal. Nah, kalau huruf sin karena dia tipis, ketika fathah huruf sin itu tetap dibaca dengan vokal A kedengarannya. Kalau huruf sin ya, karena dia huruf yang tipis. Gitu. Contoh, huruf sin, perhatikan. Sa, keluarnya vokal A. Kalau huruf shad, so. Nah, dia terdengar seperti vokal O. Nah, kenapa bisa berubah Bang? Kenapa huruf yang tipis itu vokalnya tetap dibaca jelas seperti vokal A gitu ya? Oke, kalau huruf tipis. Tapi kenapa kalau huruf tebal itu ketika dia berharokat fathah, dia kalau tebal dia terdengar seperti vokal O walaupun bukan betul-betul vokal O gitu ya. Nah, bukan betul-betul vokal O. Nah, kenapa? Karena huruf tebal itu dia punya sifat. Jadi huruf-huruf yang dia dibaca dengan keadaan tebal, dia punya sifat yang selalu menyertai huruf tebal yang membuat huruf tebal menjadi tebal. Nah, gitu intinya. Apa nama sifatnya? Oke, kita tulis di atasnya ya. Saya tulis di sini deh. Nama sifatnya adalah isti'la. Apa itu isti'la? Isti'la itu sering kita sebut dengan PLN. Wah, ya, PLN. Kenapa dibawa-bawa nih PLN? PLN di sini bukan perusahaan listrik negara, teman-teman. Tapi PLN di sini artinya adalah pangkal lidah naik. Apa? Pangkal lidah naik. Nah, gitu, pangkal lidah naik. Nah, jadi huruf-huruf yang tebal itu kenapa dia terdengar bisa tebal? Karena dia punya sifat isti'la. Sifat isti'la inilah yang membuat vokal A pada huruf tebal terdengar seperti vokal O. Gitu. Oke, pelan-pelan. Sekarang mana yang dimaksud dengan pangkal lidah itu yang mana? Oke, teman-teman perhatikan. Ya, semoga teman-teman bisa ikut mengilustrasikan, membayangkan. Teman-teman, ini kita ibaratkan lidah. Nah, yang bagian yang saya tunjuk ini namanya adalah ujung lidah. Bagian yang saya tunjuk lagi ini namanya adalah tengah lidah. Nah, huruf yang tebal itu pangkal lidahnya naik. Mana pangkal lidah? Nih. Ini pangkal lidah.
Nah, huruf-huruf tebal itu pangkal lidahnya nggak datar begini. Posisi dalam lidahnya itu, dalam mulut kita, lidahnya nggak diam begini, nggak relax begini. Huruf tebal itu pangkal lidahnya menegang ke atas, diangkat. Nah, gitu ya. Nah, karena pangkal lidahnya naik, itu vokal A akan tertransformasi jadi seperti O, bukan A lagi. Berbeda sama huruf tipis. Huruf tipis itu kenapa kedengarannya tetap dengan vokal A ketika fathah? Karena pangkal lidahnya nggak naik, tapi datar. Nama sifatnya istifal. Contohnya huruf sin tadi. Huruf sin dia rileks lidahnya sehingga bunyinya sa, sa. Berbeda sama huruf sod. Kalau huruf sod itu dia lidahnya dalamnya nggak rileks. So. Mulut kita nggak perlu pakai monyong-monyong. So. Karena sekali lagi bunyi tebal pada huruf tebal yang kita dengar seperti vokal O bukan bertumpu pada bibir yang monyong, tapi pangkal lidah yang naik. Perhatikan huruf sin dan huruf sod. Sa, so, nggak pakai monyong. So. Jadi bukan karena kita memonyongkan mulut huruf tebal itu, bukan karena kita membulatkan mulut, membulatkan bibir, enggak. So, cukup dibuka mulutnya, so, angkat pangkal lidah. Ya. Oke? Maka sehingga ketika kita praktekkan ke dalam ayat di sini, nggak boleh gini. Abeso. Makanya nanti dijelaskan di buku saya. Ketika huruf sod berharokat, nih perhatikan ya. Kita lihat di buku saya namanya buku Seru Hijaiyah. Nih kita lihat di bagian halaman huruf sod. Nih kita cari ya huruf sod. Mana ya? Oh bukan, di bawah. Huruf sod. Sin, zai. Nah. Nih, lihat ya. Ini beberapa kesalahan yang saya ketahui terkait dengan sod berharokat. Itu saya tumplekin semua di buku kita. Ya namanya Seru Hijaiyah nih. Sod berharokat. Kita cari nih. Tuh, poin ketiga lihat. Membulatkan bibir ketika berharokat fathah. Itu yang tadi kita bahas. Jangan sampai dimonyongkan. Membulatkan bibir, memonyongkan mulut. So. Enggak. Mulut kita cukup dibuka. So. Karena yang bermain pangkal lidah, bukan mulut. Yang bermain pangkal lidah, bukan mulut. Ya, paham sampai sini teman-teman sekalian? Bisa diikuti ya? Sedikit-sedikit aja, sedikit-sedikit pelan-pelan. Ya, oke. Nah, Bang, gimana cara melatih pangkal lidah biar bisa naik? Nah, itu biasanya pertanyaannya berikutnya. Gimana naikin pangkal lidah kok kayak susah ya? Nah, cara naikin pangkal lidah itu, teman-teman jangan membayangkan menaikkan pangkal lidah. Tapi yang saya praktekkan dalam latihan saya, kenapa pangkal lidahnya bisa naik? Karena saya membayangkannya bukan pangkal lidah naik, tapi lidah kita didorong ke dalam. Lidah dalam kita didorong kayak bunda mau nelan sesuatu. So, dorong ke dalam. So, mulut tinggal dibuka aja. So, bisa nggak? Jadi lidah kita dibayangkannya bukan naik, lidah pangkal lidahnya bukan, tapi didorong ke dalam. So, tanpa monyong vokal O itu, vokal tebal itu akan keluar. So, sli, su gitu. Ya. Oke, dan ini harus dipraktekkan teman-teman. Teman-teman nggak bisa cuman lihat, tapi harus dipraktekkan. Coba dipraktekin nggak di rumahnya? Coba dipraktekin. Harus dipraktekkan. Ya, oke. Sip, yang belum bisa nggak apa-apa. Semuanya perlu proses. Semuanya perlu waktu, dan semuanya perlu kesabaran. Ya, bukan masalah cepet-cepetan, bukan. Belajar baca Quran itu sebagaimana kita mau mensyukuri apa-apa yang setiap kita lafalkan, kita ucapkan, kita latih, dan kita mau istiqomah bareng sama Quran. Udah. Ya. Jadi lepaskan ranah hasil dari manusia, karena hasil itu ranahnya Allah. Ya. Lanjut. Abeso. Maka ketika kita lafalkan, lihat mulut saya. Abeso, nggak pakai monyong. Abeso, ya. Oke. Sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman gitu ya. Jadi huruf tebal itu dia ada bermain dengan pangkal lidahnya. Ya. Coba kita lafalkan bareng-bareng. Abesori. Jangan lupa sukunnya dipantulkan tanpa tertahan. Abeso. Ingat sodnya tebalkan tanpa monyong. Abesori. Oke, selanjutnya ya. Sudah huruf sodnya tadi sudah kita bahas. Ya, melafalkannya. Satu lagi saya lupa jelasin, teman-teman. Huruf sod itu, ya, huruf sod yang ini
Dia punya sifat namanya sofir. Nah, ini saya lupa jelaskan. Sofir itu apa? Sofir itu artinya berdesis. Jadi pastikan ketika melafalkan huruf sod, teman-teman, desisannya kerasa. Nah, itu desis namanya. Absorihim. Ada yang bilang sofir ini berdesis, ada yang bilang berdesir, ada yang bilang bersweet-sweet. Nah, sama aja. Ya. Paham ya? Jadi desiskan sodnya. So gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang huruf sodnya sudah, teman-teman sekalian. Huruf sodnya sudah. Oke. Nah, kalau misalnya huruf sodnya sudah, harokatnya pun sudah. Nah, maka sekarang teman-teman lihat ya, dia berharokat apa? Dia berharokat baris atas ketemu sama apa? Ketemu sama alif. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun, kalau ada baris atas terus ketemu sama alif yang begini, maka si huruf yang berharokat fathah itu gak cukup cuma dibaca satu harokat, gak dibaca pendek, tapi dia dibacanya dua harokat. Kita tulis ya, dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ada yang tahu apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Teman-teman boleh sebut dengan mad tabi'i, teman-teman boleh sebut dengan mad asli. Oke. Ya, mad tabi'i itu ingat ya, mad tabi'i secara mendasar itu ada tiga keadaan. Bukan cuman fathah ketemu alif saja, tapi ada 2 keadaan lain. Apa aja? Kita kenalan ya. Kita kenalan. Ada dhammah ketemu wawu sukun, teman-teman sekalian. Oke. Ada juga baris bawah kasroh ketemu sama huruf ya sukun atau ya mati. Nah, inilah keadaan dasar dari hukum tajwid mad tabi'i. Ya. Oke, jelas ya. Nah, oke, teman-teman harus tahu kenapa? Karena nanti salah satu hukum tajwid paling banyak yang akan sering kita lafalkan, hukum tajwid namanya mad tabi'i ini atau mad asli ini. Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Bang, 2 harokat itu segimana? Nah, gitu ya. 2 harokat itu panjangnya kadarnya segimana? 2 harokat itu seperti kita melafalkan 2 kali ayun. Buat teman-teman yang baru belajar khususnya, diayunkan 2 kali ayun. Karena 2 harokat maka ayunannya 2 kali. Contoh, absori. Lagi ya, coba. Banyak pantulkan dulu ya. Abso. Nah, ayunannya 2 kali. Sorry. Oke, Bang, apakah hukum tajwid mad tabi'i itu harus selalu diayunkan 2 kali ayun seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Itu buat teman-teman yang baru belajar. Kalau udah tahu, teman-teman udah tahu kadarnya segimana. Mau diayunkan silakan, gak diayunkan gak apa-apa. Yang terpenting 2 harokatnya terjaga. Contoh, nada saya nggak ngayun tapi flat. Tapi kadarnya tetap sama dengan 2 harokat atau 2 kali ayun. Contoh, absori. Tuh, saya nggak ngayun kan nadanya. Absori, tapi tetap kadarnya 2 kali ayun. Nah, gitu ya. Paham insyaallah. Lanjutkan lagi. Absori. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Saya izin hapus ya. Kita lanjutkan kembali ya. Oke, selanjutnya huruf ro. Nah, ini namanya ketika dia belum berharokat, namanya namanya adalah huruf ro. Kenalan dulu sama huruf ya. Oke. Huruf ro dilafalkan seperti apa, Bang? Nah, siapa yang masih bingung cara melafalkan huruf ro, boleh komen di kolom komentar. Nah, ada yang masih bingung gini. Ya, huruf ro itu ketika kita lafalkan jadi gini, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Apa? Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf ro ketika dilafalkan, teman-teman sekalian? Oke, huruf ro itu dia punya makhraj. Saya izin tulis nih. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Saya izin tulis ya, makhraj. Makhraj itu tadi artinya adalah tempat keluar. Dari huruf alif sampai dengan huruf ya semuanya punya tempat keluarnya masing-masing. Ya. Nah, di mana makhraj huruf ro? Ro dilafalkan dari waro yudanihi li dhahrin adkhalu. Apa itu, Bang? Huruf ro itu dilafalkan dari bagian ujung lidah tapi bukan ujungnya banget. Tapi melainkan di bagian, tepatnya di bagian punggung lidah. Ah, Bang, punggung lidah yang mana, Bang? Nah, tenang. Di sini kita peragakan, di sini kita latih, di sini kita contohkan. Ya, asalkan syaratnya apa? Mau belajar bertahap dan mau belajar bersabar. Gitu ya. Bukan hanya asal cepat, asal banyak.
pelan-pelan. Mau nambah satu pembahasan, walaupun belum bisa, tapi teman-teman nambah nih satu kebaikan. Teman-teman belum nambah satu hafalan atau satu materi, tapi mempraktekkan kebaikan, ya, proses. Oke? Nah, gitu ya. Jadi huruf ro itu dia makhrajnya dari warro yudanihi li dhahrin adkhulu. Dia dilafalkan dari punggung lidah. Punggung lidah itu bagian yang mana, Bang? Oke, kita langsung saja persiapkan buat teman-teman, perhatikan baik-baik. Ya, kita persiapkan dulu. Nih, teman-teman perhatikan baik-baik. Nih, huruf ro ya. Nih. Ini kita ibaratkan lidah kita ya. Nah, huruf ro itu dilafalkan bukan betul-betul dari ujung lidahnya banget. Ro memang dilafalkan dari ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget di sini. Huruf ro itu dilafalkan dari mana? Dari punggung lidah. Nah, ini namanya punggung lidah, ini juga punggung lidah. Jadi bukan ujungnya banget. Ya, sehingga teman-teman nampak depannya kalau kita ilustrasikan. Sebentar. Ya. Kalau kita ilustrasikan, nih huruf ro itu, nah kurang lebih seperti ini nampak depannya. Tuh. Ya, jadi si ujung lidahnya mah dia nggak betul-betul nempel, teman-teman. Yang nempelnya itu bagian punggung lidah. Kelihatan nggak? Nih saya zoom lagi tuh. Kelihatan nggak? Ya, sehingga ketika kita lafalkan, perhatikan baik-baik. Ro, ro, arro, 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 arro. Nah, jadi dia si ujungnya tuh nggak nempel. Yang nempelnya adalah bagian punggung lidahnya. Punggung lidahnya yang nempel. Arwo, arwo, gitu. Kelihatan nggak? Ini gambarnya, ini ilustrasinya, ini pelafalannya. Ro, gitu. Jadi si ujung lidahnya nggak betul-betul nempel. Yang nempel itu bagian punggung lidahnya. Ya, tengahnya bolong, betul. Tengahnya ada celah. Kenapa? Karena memang dia nggak nempel. Arwo, 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 gitu ya, Bang. Tapi kalau saya belum bisa gak apa-apa. Kalau teman-teman melafalkannya masih gini, ujung lidahnya nempel, nggak apa-apa ya. Tapi bunyinya ro, jangan jadi huruf yang lain. Ro, dia tidak jadi kesalahan besar ya, gitu. Asalkan mau dilatih, gitu ya, gitu. Karena huruf ro itu biasanya jarang tertukar dengan huruf yang lain. Jadi kesalahan besarnya agak terminimalisir untuk huruf ro, gitu ya. Agak susah, betul. Agak susah karena memang melafalkannya bukan sama kayak huruf R alfabet ya. Ya, beda ya. Nggak terlalu sama, teman-teman. Gitu ya. Sip. Nah, itu cara melafalkan huruf ro. Sekali lagi, yang disentuhkan adalah bagian area punggung lidah kita. Bukan ujung lidahnya banget. Oke. Sip. Selanjutnya. Ya, sebentar. Ini kok begini lagi. Oke. Selanjutnya. Nah, setelah kita mengetahui, walaupun kita belum bisa, nggak apa-apa, tapi udah kita latih, udah kita berikhtiar, udah kita belajar, tinggal dilatih berulang kali, murojaah pelan-pelan, sedikit-sedikit, ya insya Allah nggak jadi masalah. Sekarang setelah huruf ro-nya sudah kita ketahui, lihat harokatnya. Sebelum ke harokat, teman-teman harus perhatikan dulu, ada kesalahan ya, ada kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro loh, teman-teman. Apa itu? Jangan sampai getarannya terlalu banyak atau berlebihan. Banyak orang melafalkan huruf ro itu getarannya terlampau banyak. Contohnya gimana? Contohnya begini. Absori, absori, ri getarannya ro tidak seperti itu. Kenapa huruf ro getarannya tidak boleh seperti itu? Karena huruf ro punya karakter getaran sendiri. Apa? Dia punya sifat namanya warro wabitakririn yu'il. Jadi dia punya sifat namanya takrir. Kita tulis di bawah ya. Ro punya sifat di atas aja deh. Ro punya sifat namanya takrir. Takrir itu artinya apa? Dia bergetar, tapi getarannya bukan karakter yang banyak. Sebagaimana kita melafalkan huruf R pada abjad alfabet. Motor, ular melingkar-lingkar di atas pagar. Makanya mohon maaf, orang-orang yang cadel itu agak sulit melafalkan huruf ro. Nah, kalau melafalkan huruf R. Nah, kalau huruf ro itu lebih mudah karena huruf ro tidak menuntut banyak getaran ketika dilafalkan karena sifatnya adalah takrir. Warro wabitakririn ju'il. Jadi ketika dilafalkan getarannya saya sering sebut dengan STLJ. Apa itu STLJ? Sedikit saja tapi TLJ. TLJ itu apa? Tegas, lugas, jelas. Jadi walaupun dia getarannya sedikit tapi tetap tegas, lugas dan jelas. Ro, ri, ru,
ar, arro, irri, urru. Dia enggak ro, ri, ru, arro, irri, urru. Nah, makanya ya ketika kita lafalkan huruf ro ini getarannya nggak boleh terlalu banyak karena dia punya sifat takrir, biar takrirnya dapat. Nah, disempurnakan ada satu sifat lagi, walin hirofi suhiha. Jadi apa? Huruf lam dan ro itu punya sifat inhirof. Inhirof itu apa? Inhirof itu menyimpang makhrajnya. Yang asalnya huruf ro itu si punggung lidahnya nempel ke langit-langit depan, dia digeser ke arah dalam. Arro untuk mengurangi apa? Mengurangi getaran yang terlampau banyak. Jadi asalnya mungkin gini, kalau saya ibaratkan gini, ya, perhatikan. Kalau huruf ro kita asalnya nempel, ini ibaratnya punggung lidah ya, walaupun ini kelihatannya kayak ujung, tapi ceritanya ini punggung lidah. Punggung lidah kita nempel ke depan, nah dia agak diseret ke dalam. Nah, disimpangkan ke arah dalam, biar apa? Inhirof itu, biar getarannya terminimalisir. Arro, cobain aja deh, nempelin dulu ke depan, lalu geser ke dalam. Arro, insya Allah getarannya nggak akan nggak akan gitu, tapi akan lebih terjaga getarannya. Arro, ketika nempel ke depan, geser ke dalam. Arro, ya, jelas ya, paham ya? Sip, kita lanjutkan kembali. Di sini sama-sama kita belajar, ya. Oke, sebentar. Bukan mencari siapa yang paling paham dan paling pandai, ya. Sedikit-sedikit semuanya belajar, ya. Oke, sip. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya, masya Allah, sebentar. Oke, kita lanjutkan kembali. Absori, semuanya sama-sama belajar, ya. Oke, jadi getarannya jangan sampai terlampau banyak, ya. Absori, jangan sampai absori, enggak gitu. Oke, paham ya? Jelas. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Sip. Absori. Nah, selanjutnya sudah huruf ro ya. Oke, sekarang lihat harokatnya. Dari makhraj sudah kita contohkan, dari getarannya sudah kita praktekkan. Sekarang harokatnya. Biasakan seperti itu kalau belajar, ya. Jangan cuman asal lewat, asal cepet, asal banyak. Ya, nah teman-teman perhatikan, di sini kita mendapati huruf ro, lalu dia berharokat baris bawah. Sekarang kita kenalan, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, maka itu namanya adalah harokat kasroh. Ya, nah, ada yang baru tahu namanya kasroh? Nih kita tulis ya, biar teman-teman bisa tahu. Kasroh. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal i, teman-teman. Maka dari itu huruf ro-nya itu kalau kita latinkan tulisannya ri, tulisannya begini, ya. Oke. Absori. Nah, lanjut lagi. Yang ingin saya tekankan, ketika teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun tanpa adanya pengecualian sedikit pun, ketika dia berharokat kasroh atau baris bawah, yang dimana dia harus dibaca dengan vokal i, maka tolong jelaskan vokal i-nya, ya. Karena apa? Karena banyak di antara kita yang menafalkan huruf berharokat kasroh nggak jelas vokal i-nya, asal lewat aja. Absorihim, ri bukan ri, rihim bukan rihim, bukan. Nah, kenapa dia bisa nggak jelas seperti itu? Karena nggak fokus melafalkan vokal i-nya, asal lewat. Jangan asal lewat, karena kalau kita pelajari dia ada aturan mainnya, ya. Nah, singkatnya, kalau pengen cepet, lafalkan, jelaskan i-nya. Ri. Jelaskan vokal i-nya. Absori. Nah, biar jelas gimana? Biar jelas itu simpelnya gini. Kalau pengen jelaskan vokal i, rendahkan rahang bawah RRB ATL, angkat tengah lidah. Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Sempurnanya harokat kasroh kita lafalkan dengan cara rendahkan rahang bawah kita dan angkat bagian tengah lidah kita ketika melafalkan momentum vokal i. Ri, bi, si, ti. Jangan cuman bi, si, ti. Nah, ti. Ini tandanya apa? Tandanya kasrohnya kurang jelas, ya. Jelaskan, rendahkan rahang bawah,
Jadi bukan nyengir, tapi rendahkan rahang bawah dan angkat bagian tengah lidah. Ri, absori, absori. Bukan absori, ri. Nah, itu udah nggak jelas tuh vokal i-nya. Ya, ini sering terpraktekkan teman-teman tanpa sadar. Ya, makanya kita sedikit izin ingatkan ya. Oke. Maka mana yang betul teman-teman? Ya, teman-teman boleh tebak ya. Saya akan kasih dua opsi. Opsi yang pertama atau opsi yang kedua. Yang pertama, absori. Yang kedua, absori. Mana yang jelas? Yang pertama, absori. Yang kedua, absori. Yang pertama, ya, yang pertama, yang kedua kurang jelas. Kenapa? Karena tengah lidahnya kurang diangkat. Oke, fokus sama harokat juga. Harokat punya hak juga untuk disempurnakan bacaannya. Bukan cuma huruf yang paling utama. Harokat juga menentukan. Karena mengubah harokat jadi a, jadi u jadi i itu salah besar. Tapi kalau kurang sempurna vokal i-nya, kurang jelas i-nya, itu bukan kesalahan besar, tapi tidak sempurna tetap bacaan kita. Ya. Yuk, untuk masalah dunia saja kita pengen yang paling baik. Kok masalah baca Quran kita kendor? Ya, ayo semangat teman-teman sekalian. Absori. Nah, selanjutnya ke huruf yang berikutnya. Saya blok dengan warna hijau. Teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, perhatikan baik-baik. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun, ya, lalu kita dapati hurufnya bentuknya begini ternyata. Maka ini namanya huruf apa? Ini namanya huruf H. Kalau di kita, kalau saya sering sebut namanya H besar. Kalau saya sering sebutnya H besar. Teman-teman sering sebutnya apa? Nah, ya, namanya adalah H. Cuman saya biasanya sebut dengan H besar. Ya. Nah, siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya H besar ini dilafalkan ada hubungannya dengan dada? Nah, ada nggak? Ya, yang masih menganggap H besar itu ada hubungannya dengan dada. Kalau ada teman-teman, maka teman-teman kurang tepat. Bang, bukankah H besar itu dilafalkan dari dada? Jawabannya adalah kurang tepat. Ada aturan mainnya. Ya, gitu. Maka seperti apa H besar dilafalkan? Yuk kita cek ya. Nih, kenapa ini terus? Oke, kita cek H besar. Ya, nih kita cek di buku Seru Hijaiyah kita ya. Oke, di bagian awal H besar. Nih, perhatikan baik-baik tuh. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari H besar ketika dia dilafalkan? H besar dilafalkan dari yang namanya aqsal halqi. Aqsal halqi itu bukan dada. Apa itu aqsal halqi? Aqsal halqi artinya adalah tenggorokan paling bawah atau tenggorokan paling pangkal. Ya, pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling bawah. Di mana, Bang? Begini. Saya ingatkan sedikit lagi ya. Nih, dalam membaca Al-Qur'an, tenggorokan itu dipecah menjadi 3 bagian. Ya, ada tenggorokan yang paling luar. Yang ini teman-teman sekalian, ada tenggorokan yang paling luar, ya, ada tenggorokan yang bagian tengah, ada tenggorokan yang paling dalam. Ya, oke. Tenggorokan paling luar nama istilahnya adalah adnal halqi. Huruf yang keluar dari ujung tenggorokan atau tenggorokan paling luar ada 2. Huruf apa? Huruf ghain dan huruf kha. Ya, huruf ghain dan huruf kha. Lalu masuk lagi sedikit ke bagian ini masuknya ke bagian tengah tenggorokan. Ke bagian tengah tenggorokan. Nah, yang keluar dari bagian tengah tenggorokan ada 2 juga, yaitu huruf ain dan h kecil. Nah, makanya nanti teman-teman yang sering nanya kenapa, apa bedanya h besar dan h kecil nih? Kalau h kecil di bagian tengah tenggorokan, istilahnya adalah wastul halqi. Oke, lebih dalam lagi masuk dia. Ke bagian titik berwarna putih di sini, ini namanya bagian aqsal halqi atau pangkal tenggorokan paling dalam. Huruf yang keluar dari sini ada 2 huruf apa? Hamzah dan H besar. Nah, jadi apakah H besar dilafalkan tumpuannya dari dada? Ternyata tidak. Maka ketika teman-teman melafalkan H besar, jangan dilafalkan dari dada. Hahihu. Enggak. Nah, kalau begitu nanti teman-teman boros nafasnya. Kalau tumpuan H besar teman-teman, famahililka, lebih capek biasanya.
Cukup H besar dilafalkan tumpuannya dari pangkat tenggorokan di sini, bukan dari sini tapi dari sini. Ha hi hu bah. Udah beres dari pangkat tenggorokan. Jelas ya sampai sini insyaallah ya. Paham sampai sini insyaallah ya. Oke, jelas ya, mantap ya. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan kembali. Jadi nggak ada hubungannya H besar dengan dada. Oke, kita lanjutkan kembali. Absorihi. Nah, maka di sini sekali lagi jangan sampai ada yang menganggap H besar dilafalkan dari dada, ya, karena nggak ada makhraj dada ya. Lanjut, H besarnya dia berharokat baris bawah, sama ya. Konsep harokat baris bawah tuh sama. Baris bawah namanya harokat kasroh. Huruf yang berharokat kasroh dia harus dijelaskan vokal i-nya, ya. Absorihi, jelaskan hi-nya, jelaskan harokat kasrohnya. Hi, ya, gitu. Oke. Ya. Nah, gimana tadi cara menyempurnakan harokat kasroh? Ingat nggak? Cara menyempurnakan harokat kasroh, direndahkan rahang bawahnya hi, lalu angkat bagian tengah lidahnya, ya. Karena kalau nggak begitu, vokal i itu samar bunyinya jadi kayak gini. Absorihim, him tuh bukan sempurnanya kasroh loh. Him bukan him, tapi him. Absorihim. Ya, jelas sampai sini insyaallah ya. Oke, lanjutkan lagi. Nah, jadi rendahkan rahang bawah, angkat tengah lidah, angkat tengah lidahnya biar vokal i-nya jelas. Selanjutnya, saya pengen mengingatkan teman-teman, ketika melafalkan H besar, baik dalam kondisi sukun, baik dalam kondisi berharokat ataupun bertasydid, please ketika melafalkan H besar, jangan sampai khofa. Apa itu khofa? Banyak di antara kita melafalkan H besar itu khofa. Khofa itu apa? Samar. Apa yang samar? H-nya. Khususnya apa? Khususnya bagian ini. Nih gini teman, perhatikan. Huruf H besar itu punya sifat. Dan setiap huruf hijaiyah itu punya sifat hurufnya masing-masing. Ya. Nah, sifat H besar, salah satu di antaranya, di antara berbagai macam sifat H besar adalah dua. Nih apa? H besar punya sifat namanya hams dan rokhawah. Hams itu artinya mengalir nafas, rokhawah itu artinya mengalir suara. Nah, H besar itu dua sifat ininya jangan khofa, jangan samar. Harus dua-duanya kedengaran aliran nafas dan suaranya, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Maka jangan sampai dibaca gini. Lihat H besarnya ya. Absorihim. Nah, itu kan nggak jelas tuh. Absorihim risha. Itu nggak jelas. Harusnya H-nya, suaranya, nafasnya terdengar dengan jelas mengalir. Absorihim, him. Nah, itu harus jelas. Ya, saya ini agak sering salah. Nah, itu jangan khofa, jelaskan nafas dan suaranya. Itu nanti banyak terpraktekkan dalam ayat-ayat yang lain. Contohnya pada ta'awudz. A'udzu billahi jelaskan hi-nya, jangan sampai a'udzu billahi minasyaitoni. Jangan khofa ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Absorihi. Ya, kalau bacaan Allah itu H besar. Ya, bukan Allah, bukan H kecil. Lanjut lagi. Oke, selanjutnya teman-teman, mohon maaf agak batuk-batuk ya. Teman-teman perhatikan, huruf yang saya blok dengan warna biru ini huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf mim. Oke, tulis ya. Namanya adalah huruf mim. Baik. Bagaimana cara melafalkan huruf mim teman-teman sekalian? Huruf mim dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Dengan cara apa? Bibir atas, bibir bawah kita sentuhkan. Mamimu am. Tapi hati-hati ketika teman-teman melafalkan huruf mim, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Contoh, mamimu am. Enggak begitu ya. Tidak seperti itu. Biasa aja, oke?
Sip. Selanjutnya, huruf mimnya di sini dalam kondisi apa? Di atasnya ada tanda petik, Bang. Gitu ya. Ada tanda petik. Nah, kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada tanda petik seperti ini, tanda petik ini namanya dalam istilah tajwid adalah sukun atau sakinah. Sukun atau sakinah. Ya. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Sepakat atau tidak? Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Ada yang sering bilang ini mim mati? Boleh ya, mangga, silahkan. Oke, nah tapi terus kalau ada huruf yang dalam kondisi mati, dia berarti gimana bacanya? Berarti dia tidak dibaca hidup. Dibaca hidup gimana? Ada bunyi vokal a i u-nya. Berarti kalau huruf mim di sini mati, nggak dibaca mamimu, berarti nggak dibaca hima himi himu. Tapi dia dibacanya gimana? Dia dibacanya kalau mati itu dibunyikan dengan bunyi matinya. Apa bunyi mati dari huruf? Konsonannya, berarti bunyi konsonannya. Maka bunyi konsonan dari huruf mim adalah apa? Bunyi konsonan dari huruf mim adalah am. Betul atau tidak? Bunyi konsonan dari mim adalah am. Maka ya udah dibacanya am. Ada hi sebelumnya tadi ditambah am, jadinya apa? Him. Udah. Tinggal disambung dari sini, berarti absorihim. Udah. Gampang, asalkan sabar dan berbahagia ketika belajar ya. Bukan cuma yang dikejar kacamatanya kacamata hasil. Hasil mah Allah udah siapkan, gimana Allah. Tapi ikhtiar semangat, rasa bahagia yang muncul itu enggak semua orang menghadirkan itu. Yang diingatnya pusing, ribut, bla bla bla, jadinya enggak semangat belajarnya. Ya, enggak bahagia belajarnya. Lanjut teman-teman sekalian ya. Oke, lanjut teman-teman, perhatikan. Jadi mimnya dibaca am saja. Oke, beres. Nah, untuk mimnya kita simpan dulu boleh? Kita lanjut dulu ke huruf berikutnya. Ya. Sebentar. Ya. Oke, sebentar kita geser dulu. Oke. Sip, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman perhatikan baik-baik. Di sini kita mendapati ada huruf apa? Nih, ini namanya adalah huruf ghain. Hati-hati jangan tertukar dengan huruf ain. Kalau huruf ain tanpa adanya titik, kalau ada titik itu adalah huruf ghain. Nama aslinya bukan huruf gha, tapi ghain. Kita tulis ya nama aslinya. Nama aslinya adalah huruf ghain. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, namanya adalah huruf ghain. Bagaimana cara melafalkan huruf ghain? Nah, ada yang tahu apakah huruf ghain itu dilafalkan sama seperti huruf G pada abjad alfabet? Jawabannya adalah tetot, tidak. Gitu ya alarmnya ya. Tetot, tidak. Mereka tidak sama persis teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya, maka huruf ghain harus dilafalkan seperti apa? Harus seperti apa huruf ghain? Lafalkanlah sesuai dengan makhrajnya. Ya, makanya di Al-Quran yang kita pakai ada makhrajnya, itu ajuan kami, asalnya nggak ada. Kenapa? Banyak seringkali kita berkutat di hukum tajwid tapi huruf nggak diperhatikan. Betul? Padahal esensi dalam membaca Al-Quran adalah huruf. Betul? Betul teman-teman. Ikhfa, idgham, idhar teman-teman bagus tapi hurufnya salah, tertukar, ya salah bacaannya. Gitu. Ada yang namanya skala prioritas. Yang diprioritaskan huruf dulu karena esensi paling kecil dalam membaca Quran adalah huruf. Hurufnya tertukar, makna berubah, salah besar. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, maka teman-teman, tapi bukan berarti ikhfa idgham nggak penting. Penting, tapi skala prioritas teman-teman gitu ya. Oke. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf ghain? Yuk kita cek di buku Seru Hijaiyah kami. Ya. Doakan semoga buku ini cepat rampung ya. Nih. Ya, huruf ghain. Di mana makhraj huruf ghain? Kita ingatkan, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf ghain ketika dilafalkan? Adnahu ghainun kha'uha. Huruf ghain itu bersamaan dengan huruf kha, itu dilafalkan dari yang namanya adnal halqi. Adnal halqi itu apa? Adnal halqi itu artinya adalah tenggorokan paling atas atau paling luar atau paling ujung. Nah, seperti apa, macam mana itu Bang? Oke, kita cari teman-teman sekalian ya. Nah, jadi gini, kita ulang lagi boleh? Sudah mulai bosan belum dengan cara saya mengajar? Diulang-ulang, ulang lagi, bahas itu diulang lagi, ulang-ulang. Ya, kalau bosan ya nggak apa-apa. Tapi saya tetap akan mengulang. Ya, perhatikan teman-teman, huruf ghain itu ya dilafalkan dari mana? Sekarang kita perhatikan dulu. Dalam membaca Al-Quran, tenggorokan itu dipecah menjadi 3 bagian, dibagi menjadi 3 tempat. Apa? Ada tenggorokan paling luar alias tenggorokan paling ujung.
yang disebut tadi adalah adnal halqi, disinilah tempat huruf ghain dilafalkan bersamaan dengan huruf kha. Nih titik warna putih, ini persentuhan huruf ghain dan kha. Masuk ke dalam sedikit teman-teman sekalian. Nah ya, di sini yang saya tunjuk sekarang nih yang agak dalam sedikit, ini tempat keluar huruf ain dan ha kecil. Namanya wastul halqi, tengah tenggorokan. Faham? Oke, lanjut. Lebih dalam lagi. Nah, kalau dari sini ini keluar bukan udah masuk ke paling dalam nih. Nama istilahnya adalah aqsal halqi. Yang keluar dari sini adalah hamzah dan ha besar. Jelas ya? Nah, sekarang kembali lagi ke pembahasan. Topik pembahasan kita adalah huruf ghain. Di sini huruf ghain dilafalkan. Ya, dari rekaman ya kan ini. Iya, ini Bang Hafiz, ini rekaman. Ini live-nya rekaman. Ini rekaman. Ya, ini saya udah balas, ini rekaman ya. Rekaman tapi bisa jawab ya. Oke. Nah, huruf ghain dilafalkan dari sini. Ya, dari tenggorokan paling luar bersamaan dengan huruf kha. 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 Nah, ya. Nah, makanya kenapa huruf ghain ini seringkali tertukar sama huruf kha. Ada nggak teman-teman yang melafalkan huruf ghain sering tertukar dengan huruf kha? Misalnya dalam surah Al-Fatihah ayat berapa? Ayat terakhir. Ghairil maghdubi alaihim. Banyak yang melafalkan ghairil maghdubi alaihim. Kenapa suka sering tertukar ghain dan kha? Karena mereka dilafalkan dari tempat yang sama. Wajar saja mereka sering tertukar. Sebagaimana kalau kita lihat ada anak kembar. Anak kembar bahkan identik kembarnya. Ya, kadang-kadang sih kok kita suka ketukar kan? Wajar saja. Makanya kenalan lebih jauh sama anak kembar itu. Oh, ternyata sifatnya beda ya. Sama kayak huruf ghain dan kha. Walaupun sama dilafalkan dari rahim yang sama, dari makhraj yang sama, tapi ada sifat yang membedakan. Ya. Nah, kalau huruf ghain dia nggak keluar nafas. Cuman keluar suara. Ngalir. Kalau huruf kha dia ada nafas keluar, makanya ada kresek-kreseknya. Kha. 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 Paham? Jadi kalau teman-teman melafalkan, kalau dikoreksi sama gurunya, enggak, itu tertukar sama huruf kha. Oh, tandanya bocor huruf ghainnya. Ghain tuh nggak boleh keluar nafas. Kalau keluar nafas jadinya kha. Huruf kha kalau nggak pakai nafas jadinya huruf ghain. Paham? Jelas ya? Kalau belum jelas nggak apa-apa, karena yang kita kejar bukan membuat teman-teman paham, tapi paham itu dari Allah. Tapi saya hanya berikhtiar, teman-teman berikhtiar, semoga Allah kasih kebaikan, Allah kasih keberkahan, Allah kasih pahala buat kita, dan Allah ridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Maka huruf ghain dilafalkan gho. Lalu dia tebalkan, karena huruf ghain itu, lihat di buku kita jelaskan juga, huruf ghain itu termasuk ke dalam tafkhim nisbi. Tafkhim nisbi itu artinya apa? Hurufnya dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Tapi huruf ghain itu di beberapa kondisi kadar ketebalannya berkurang. Bukan jadi tipis, bukan, tapi menipis atau berkurang kadar tebalnya. Makanya disebutnya bukan hanya tafkhim saja. Ya, tapi tafkhim nisbi. Karena di beberapa kondisi dia berkurang kadar tebalnya. Gitu, bukan jadi tipis ya, bukan, tapi kadar ketebalannya berkurang. Oke. Lidahnya orang tua susah Pak Ustadz. Nggak apa-apa Bunda, lafalkan sesuai kemampuan. Lafalkan sesuai kemampuan. Bunda sudah berikhtiar, sudah lepas tanggung jawab kita terhadap hasil. Hasil mah dari Allah ya. Tapi tanggung jawab kita berikhtiar itu, kita punya tanggung jawab di hadapan Allah. Udah berikhtiar belum? Udah. Bang, saya pengen haji. Saya udah berikhtiar, tapi secara hasil saya belum bisa berangkat. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi teman-teman berikhtiar untuk ngumpulin buat haji misalnya. Walaupun sekarang baru kekumpul 10 juta, niatkan sebagai DP dulu nih, bismillah. Kan itu bagian ikhtiar. Walaupun secara kemampuan kita belum bisa berangkat. Maaf, ini agak melebar kemana-mana, biar kita tahu konsep berikhtiar. Ya, seringkali kita tuh kecewa. Kenapa? Karena kita berpikir hasil itu karena kita. Dan seringkali kita sombong. Kenapa? Karena kita menganggap hasil itu karena kita. Seringkali kita kecewa karena kita menganggap hasil karena kita. Seringkali kita sombong karena kita menganggap hasil karena kita. Enggak sama sekali. Ya. Paham? Gitu ya. Sip. Hasil tuh gimana Allah. Ya. Sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Mohon maaf ya, agak melipir ke sana ke sini ya. Oke, jadi kembali lagi ke huruf ghain. Jadi huruf ghain itu dibaca tebal, tapi ketebalannya berkurang apabila apa? Contohnya dalam ayat. Ketika huruf ghain itu berharokat kasroh,
ya. Ketika huruf ghain itu berharokat baris bawah, maka dia nggak dibaca tebal gini, ri, tapi ri, ketebarannya berkurang, jadi nggak terlalu kuat. Ri. Contoh, kalau huruf sod, huruf dod, huruf to, huruf dho, dalam keadaan apapun mereka dibaca tebal. Sli, makanya bunyinya beda kan ketika kasrah. Sli, ti, di, ri, sod, dod, to, dho, huruf yang selalu dibaca dengan keadaan tebal, tafkhim. Tapi huruf ghain, huruf kho, huruf qaf, dalam beberapa keadaan dia disebut dengan tafkhim nisbi. Ya, qi, ri, khi, mereka tebal tapi menipis ketika kasrah. Faham teman-teman sekalian? Faham sampai sini insyaallah ya? Sip. Maka di sini pastikan huruf ghainnya ngalir sedikit, ngalir suaranya ri, gak boleh ada keresak-keresaknya khi. Karena kalau jadi khi tandanya teman-teman bocor nafasnya jadi huruf kho. Ya. Oke. Nah, jangan juga dilafalkan betul-betul jadi kayak huruf G. Gi. Nah, kalau huruf G, gi, dia suaranya nggak ngalir. Ag, itu G. Ag, ig, ug. Nah, itu G. Ya. Oke, kalau huruf ghain itu dia ngalir suaranya dengan Dengan jelas. Ro, ri, ru, l, il, u, nggak dibaca go, gigu, ag, ig, ug gitu. Ya. Jelas sampai sini teman-teman insyaallah ya. Jelas ya insyaallah ya. Sebentar ya. Cek. Sip. Nah, ghain itu terdengar seperti ada huruf R ya Kang? Enggak, beda. R mah gini, R di lidah. Kalau huruf ghain itu di dalam lidah. Kalau R itu di depan. Kalau ghain gak main depan mulutnya, depan lidahnya gak main. Ro, ri, ru, l. Tuh, gak main depan lidahnya. Jadi gak ada RR-nya. Ya. Lanjut, kita lanjutkan. Paham ya? Nah, jadi ketika huruf ghain dia berharokat baris bawah, maka huruf ghainnya dia ketebalannya berkurang. Jangan dibaca ri, tapi jangan dibaca ri, enggak, tapi ri gitu ya. Paham? Jelas? Ya, bisa nggak? Bisa difahami dulu nggak? Sedikit-sedikit yang belum bisa nggak apa-apa, yang belum paham nggak apa-apa. Tapi teman-teman terus latihan. Ya, gitu. Mau di live ini kayak, mau di live yang lain kayak, silahkan ya. Gitu. Absarihim ri. Nah, sekarang berarti huruf ghainnya dibaca kasroh ya. Berarti huruf ghainnya nggak dibaca ghain lagi, tapi ngikutin sih bunyi harokatnya. Harokatnya harokat baris bawah, maka dibacanya ri. Ya, ri gitu. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang teman-teman, pertemuan antara mim sukun am tadi kan dibaca mimnya jadi am ya. Nih, mimnya dibaca jadi am. Lalu ketemu sama huruf ghain. Mimnya udah kita bahas insyaallah. Ya, huruf ghainnya udah kita bahas insyaallah. Nah, baru belajar hukum tajwid. Nah, karena di sini ada mim sukun ketemu ghain, mereka ada hukum tajwid atau tidak? Ada atau tidak pertemuan mim sukun dengan huruf ghain? Ada. Nah, hurufnya mah udah tuntas, tinggal pertemuannya. Nah, ini ada hukum tajwid namanya adalah idhar syafawi. Teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, nih saya izin tulis ya. Nah, dia punya hukum tajwid namanya adalah idhar syafawi. Apa itu idhar syafawi? Baru kita bahas ya. Apa itu idhar syafawi? Nih kita pakai buku Seru Hijaiyah saya ya. Idhar syafawi itu apa Bang? Ya tenang, kita bahas pelan-pelan, step by step. Nih, idhar syafawi. Nah, biasakan kalau kita belajar hukum tajwid itu kerangka belajarnya itu, hukum tajwid itu apa rumusnya atau apa keadaannya. Kalau udah tahu keadaannya, pastikan keadaannya dalam ayat yang kita baca. Kalau sudah, bagaimana cara bacanya? Oke, sekarang kita lihat apa itu idhar syafawi. Secara keadaan, secara rumus, secara kondisi, idhar syafawi adalah mim sukun yang bertegur sapa dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali dua huruf. Apa aja? Mim dan huruf ba. Mim dan huruf ba. Ulang lagi, idhar syafawi adalah pertemuan antara mim sukun menghadapi selain huruf mim dan ba. Oke. Sekarang, kenapa huruf mim sukun kalau ketemu mim dan ba itu bukan idhar syafawi? Karena kalau mim sukun ketemu huruf mim ada tajwidnya tersendiri. Kalau mim sukun ketemu sama huruf ba ada tajwidnya tersendiri. Apa? Kalau mim sukun berjumpa dengan mim, ini hukum tajwidnya. Apa hukum tajwidnya? Idgham mithlain atau nama panggungnya idgham mimi.
Ini mim sukun ketemu huruf mim. Oh, udah ada hukum tajwidnya ya. Oke, kalau mim sukun ketemu huruf ba, kenapa nggak termasuk ke idhar syafawi? Karena kalau mim sukun ketemu huruf ba, ini hukum tajwidnya apa? Ikhfa syafawi. Oh, maka sekali lagi idhar syafawi adalah mim sukun yang berjumpa dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Jelas? Faham sampai sini insya Allah? Bisa diikuti ya? Baik. Nah sekarang cara bacanya seperti apa? Ya, cara bacanya bagaimana? Oke, tar dulu, fiksasi dulu nih, bener nggak mim sukun ketemu ini adalah idhar syafawi? Betul atau tidak? Mim sukun berjumpa dengan huruf goin. Oh, goin, ternyata bukan huruf mim dan ba. Oke, kita ACC, betul. Ini adalah idhar syafawi. Ya, oke. Bagusnya kalau bukunya di tangan kita, iya. Makanya doakan semoga bukunya sudah rampung. Ini belum rampung bukunya. Apalagi nanti bukunya sudah ada video pembelajaran seperti ini. Tinggal di scan barcode. Video belajarnya gimana? Video belajarnya nanti seperti ini. Tuh, begini nanti. Ya, kelihatan? Ya, ada video belajarnya, ada video animasi pelafalan per hurufnya. Nah, makanya teman-teman saya minta satu dari teman-teman apa? Mohon doanya di waktu-waktu mustajab ya buat kita ya. Semoga Allah ridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Lanjut. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi idhar syafawi adalah mim sukun yang berjumpa dengan huruf hijaiyah apapun kecuali huruf mim dan huruf ba. Titik. Sekarang cara bacanya. Cara bacanya idhar itu apa sih? Idhar itu apa? Idhar itu artinya adalah jelas atau terang. Syafawi itu apa? Syafawi itu artinya adalah kedua bibir. Oke, mending kita langsung ke sini aja. Tadi idhar artinya apa idhar? Idhar artinya adalah terang atau jelas. Oke, kita tulis ya, jelas. Lalu syafawi apa syafawi? Syafawi itu diambil dari kata syafatain. Syafatain itu adalah kedua bibir. Nah, bibir aja kita tulis ya. Nah, berarti bagaimana cara melafalkan idhar syafawi? Cara melafalkan idhar syafawi adalah idharkan mim sukun dari syafatain, dari syafawi. Jelaskan mim sukun dari bibir. Jadi nggak dibaca samar. Contoh dibaca samar begini. Absorihi ghisyawa. Nggak begitu. Tapi emnya jelas dari bibir. Absorihim himrisha himri. Nah, jelas dari mana? Jelas dari bibir. Ya. Ustadz, kalau habis Ramadan masih berlanjut gak ngaji online-nya? Lanjut teman-teman. Saya sudah ada di live TikTok semenjak 2,5 tahun yang lalu. Sekarang mah yang live TikTok ngaji udah rame kan? Ya, banyak ya. Dulu mah baru sekitar 8-10 akun. Saya sudah ada sejak 2 tahun lalu. Ada yang baru ketemu sekarang. Salam kenal, saya Givari Putra. Itu ya. Lanjut. Absorihim ri. Nah, lanjut ya. Nah, itu yang disebut dengan idhar syafawi. Faham? Coba yang sudah faham boleh komen di kolom komentar kalau berkenan. FAHAM faham. Ya, gitu. Kalau malas ngetik di sini ada yang disematkan faham, diklik tulisan fahamnya lalu kirim di kolom komentar. Tuh, kita lihat nih, semangat teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Gitu ya. Itu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Oke. Banyak kok teman-teman, kalau nggak belajar di live kita juga banyak kok live ngaji yang lain yang teman-teman udah sering nonton kali ya, live ngaji yang lain. Itu juga pada bagus, silakan diikuti ya. Oke, lanjutkan lagi. Nah, absorihim ri. Jadi tinggal teman-teman jelaskan mim sukun ya, karena ini idhar syafawi. Nah, gitu ya cara melafalkannya, jelaskan mim sukunnya. Jelaskan pelafalan mim sukunnya. Oke, nah gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, hal apa yang teman-teman harus perhatikan ketika kita melafalkan hukum tajwid idhar syafawi? Kan udah tahu nih keadaan dasarnya, bagaimana cara bacanya. Sekarang izinkan kami menampilkan hal-hal yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan idhar syafawi. Apa? Nih ya. Nih dijelaskan ibu kita ya. Jadi saya simpen nih
yang saya tahu kesalahan apa aja sih yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan idhar syafawi ketika dalam keadaan bersukun. Saya simpan di buku kami. Apa? Nih kita lihat ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan mim bersukun pada hukum tajwid idhar syafawi itu ada berapa? Kurang lebih ada 2 yang saya tahu, mungkin banyak gitu ya. Nah, apa yang pertama? Jangan sampai memantulkan suara. Yang kedua, jangan sampai memutuskan suara. Dari apa? Dari mim sukunnya. Kita bahas satu-satu. Kita mulai dari yang poin pertama. Jangan sampai mim bersukun ketika idhar syafawi dilafalkan memantulkan suara. Contohnya gimana? Contoh kita langsung ambil dari ayat aja ya. Contohnya begini. Absarihim ghisya. Absarihim Nah, ada me-nya. Mim nggak punya sifat qalqalah. Nih, dijelaskan di buku kita juga. Perhatikan. Nih, kita kenalan sama huruf mim. Ya, PDKT-an sama huruf mim. Kita lihat sifat-sifat huruf mim. Yuk, kita baca bareng-bareng ya. Perhatikan, sifat-sifat dari huruf mim. Dimulai dari yang paling atas. Apa? Ada sifat namanya jahar, ada tawassut, ada istifal, ada infitah, ada idlaq. Coba di antara 5 ini, teman-teman apakah melihat ada hukum sifat yang namanya qalqalah? Qalqalah itu artinya memantul. Ada sifat qalqalah? Ada sifat qalqalah? Ternyata tidak. Yang punya sifat qalqalah alias memantul cuman 5 huruf. Ba, jim, dal, to, qaf. Baju di toko, abe, aja, ada, alto, alko, ame, ale, age, nggak ada. Ame, ale, age, ane nggak ada. Cuman ada abe, aja, ane, abe, aja, apa? Abe, aja, ada, alto, alko. Yang lainnya nggak ada. Nggak boleh dipantulkan, ya. Oke. Nah, maka jangan dipantulkan. Absarihim ghisya, ya, jangan him ghisya. Paham? Jelas sampai sini? Sip. Yang kedua apa? Yang kedua nih, kesalahan mim bersukun ketika idhar syafawi. Jangan sampai memutuskan suara. Ternyata yang nggak boleh diputus bukan cuma silaturahmi, ya. Oke, sekali lagi, yang nggak boleh diputus bukan cuma silaturahmi, tapi mim sukun itu juga nggak boleh putus apanya? Suaranya. Ya. Oke. Ya. Saya asli Bandung, Bunda, di Riung Bandung. Ya, saya di Riung Bandung. Gitu teman-teman sekalian. Ya. Maka jangan sampai terputus. Kenapa? Karena mim punya sifat, lagi-lagi kembali ke sifat. Mim itu dari segi suara dia punya sifat namanya apa? Yuk kita kenalan. Nama sifatnya adalah tawassut. Tawassut itu artinya apa? Pertengahan. Pertengahan di antara apa? Pertengahan di antara rikhwa ataupun syiddah. Rikhwa atau rokhwa itu artinya adalah mengalir suara. Syiddah artinya tertahan atau terputus suara. Teman-teman sekalian. Ya. Oke. Boleh Bunda Dwi Ayuni, boleh nanti kontak saya aja ya. Di DM aja di TikTok ya. Kirim pesan. Nah, tawassut itu berarti tengah-tengah. Tengah-tengah, sekali lagi, tawassut sifat huruf mim tengah-tengah di antara dia mengalir suara dan dan tertahan suara. Berarti apa? Mim. Dia ada sedikit aliran yang masih mengalir suaranya tapi nggak boleh putus. Ya. Nggak boleh putus. Oke, nggak boleh putus. Contohnya begini. Kayak tadi gini nih. Contohnya putus tuh begini. Absarihim ghisyawah. Nggak boleh. Amnya nggak boleh terputus. Biasanya mim sukun ini terjadi putus kalau apa? Kalau ketemu sama huruf yang sulit. Contohnya apa? Contohnya kita ambil misalnya huruf ain. Teman-teman, kan masih di antara kita yang melafalkan huruf ain itu agak kesulitan ya. Nah, biasanya kalau ada mim sukun ketemu huruf yang setelahnya kita anggap sulit, kita akan bersiap-siap melafalkan huruf ain sehingga mimnya diputus. Jujur, ada yang begitu nggak? Contoh begini. Idhum 'alaiha qu'ud. Jadi karena pengen dapetin huruf ainnya, mim sukunnya diputus. Boleh, ainnya sempurnakan, fokus boleh, tapi mim sukun jangan dianaktirikan. Gitu. Ya. Idhum jadi kita tuh udah siap-siap karena pengen ainnya tepat, bagus. Enggak salah itunya, tapi mim sukun jangan keliru. Idhum 'alaiha boleh, tapi mim sukunnya jangan putus.
idhum 'alaiha qu'ud. Idhum ngalir sedikit suaranya. Idhum 'alaiha qu'ud. Ya enggak, jujur. Ya, ini juga sering terpraktekkan dalam surah Al-Fatihah ayat 7, ayat ke terakhir. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Itu pun enggak boleh. Allahu Akbar, ya. Sip, teman-teman. Teman-teman, saya lupa ngingetin. Saya ucapkan terima kasih 1.900 orang memandang live ini. Semoga Allah berkahi teman-teman semua karena Quran. Tapi ya Allah, ada orang-orang yang lebih istimewa lagi. Siapa? Yang ikut share di pojok kanan bawah ada tanda panah, kalau diklik ada tulisan repost, ada tuliskan posting ulang. Ya Allah, semoga yang sudah share mendapatkan pahala yang berlebih, termasuk yang tap-tap layar. Barakallahu fikum. Sampai saya lupa. Udah belajar 1 jam 5 menit sampai lupa, teman-teman. Allahu Akbar. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Oke. Sip. Kita baca lagi bareng-bareng, ya. Maka di sini jangan sampai teman-teman melafalkan nya itu terputus. Terputus, tak boleh. Absarihim ghisya enggak? Absarihim ghi. Saya tap-tap Kang pakai 5 jari. Waduh, gini tap-tap layarnya kok mengerikan begini, ya. Pakai 5 jari. Ya, sip. Kita lanjutkan, ya. Nah, jadi jangan boleh mim sukunya terputus dia. Oke, sip. Lanjut lagi. Itu ya. Jadi 2 kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan idhar syafawi pada mim sukun. Lanjut. Sip. Teman-teman, ada huruf menarik berikutnya. Ada yang tahu nggak kira-kira ini namanya huruf apa? Yang saya blok dengan warna hijau. Ini nama aslinya huruf apa? Nama asli, bukan nama ketika dia berharokat. Ya. Ditahan berapa harokat? Gak perlu ditahan. Shin, hati-hati jangan bilang ini huruf sya. Tuh masih ada yang jawab ini huruf sya. Nggak apa-apa, kita ingatkan teman-teman, ini bukan huruf sya. Kalau sya itu kalau udah berharokat baris atas namanya sya. Tapi kalau nama aslinya dia shin ketika dia belum berharokat. Oke. Ya. Nah, shin. Nah, sekarang saya izin menjelaskan teman-teman, kesalahan yang harus teman-teman perhatikan ketika kita melafalkan huruf shin adalah apa? Jangan bibirnya centil. Siapa yang melafalkan huruf shin bibirnya centil? Contohnya gimana, Bang? Contohnya begini. Sya, sya, shi, shu. Nih, centil nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siapa yang begitu jujur? Jujur. Kalau jujur, yang masih begitu boleh komen saya SAYA, nggak perlu lagu, nggak perlu takut, nggak perlu malu, biar saya tahu. Ya, siapa yang masih centil? Nggak boleh, dilarang centil melafalkan huruf shin. Ya. Bang, emang kenapa nggak boleh? Itu bukan kesalahan besar, ya, tapi kurang sempurna. Kenapa? Karena huruf shin dilafalkan bukan dari bantuan enggak. Lantas seperti apa? Nih, ya, huruf shin itu dilafalkan, kita cek, kita kenalan, kita PDKT-an sama huruf shin. Perhatikan, kita PDKT-an pakai buku Seru Hijaiyah saya. Ya, doakan buku ini cepat rampung ya Allah. Insya Allah, ini lagi proses editing, belum beres-beres. Huruf shin, perhatikan mana huruf shin. Nih, ya, kita kenalan sama huruf shin. Nih, huruf shin. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Bosan nggak saya bahas makhraj? Kalau bosan ya nggak apa-apa, saya tetap mengulang, ya. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf shin ketika dia dilafalkan? Huruf shin dia dilafalkan dari wastul lisan. Wastul lisan itu apa, Bang? Tengah lidah. Tengah lidahnya diapain, Bang? Wal wastu fajimusyinu, ya. Tengah lidah untuk huruf shin itu diarahkan ke langit-langit di atasnya, tapi nggak boleh nempel. Diarahkan, bukan ditempelkan. Hanya diarahkan berarti hanya diangkat. Ya, diarahkan ke langit-langit di atasnya tanpa menempel, lalu disebarkan udara dari mulut. Nama sifatnya apa? Nama sifatnya disebut dengan, nih, sifat huruf shin. Nih, lihat apa nama sifatnya? Tafashi. Walid tafashishinu, artinya menyebar udara dari mulut. Dan sifat tafashi ini cuman dimiliki oleh huruf shin saja. Maka ketika kita lafalkan, bibirnya santai aja, tengah lidahnya dinaikin. Contoh, sya, shi, shu. Nggak perlu pakai bibir centil, nanti disentil nih bibirnya centil, ya. Nih, perhatikan. Sya, sya,
sya, sya, shi, shu, ash, 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 ash. Ada bibir centilnya nggak? Kalau ada bibir centilnya, centil saya, gitu. Nggak boleh centil, gitu, gitu ya. Oke, canda ya, gitu. Oke, lanjut. Jadi sya, shi, shu, bukan sya, shi, shu. Oke, ghisya, a'udzu billahi minasya. Gitu. Oke. Lanjutkan lagi, bismillah ya. Nah, maka ketika kita praktekkan, nanti kalau teman-teman pengen lihat pelafalannya begini, ya nanti tinggal scan barcode video animasi yang ada di buku saya. Cuman bukunya belum beres, ya. Izin terbitnya udah ada. Sekarang buku kita ini kalau di scan video animasinya nanti keluar seperti ini. Nih, ini video animasinya, ini video pembelajarannya. Dan ini yang sedang kita edit tuh bagian yang ini dan yang ini. Mohon doanya ya. Spesial surat cinta saya buat teman-teman. Oh, aduh, surat cinta ya. Oke, jadi kita ceritanya scan barcode, kita cari huruf shin ya. Nah, nih ini asalnya begini tuh. Lagi diedit ya. Lagi diedit dulu nih. Huruf shin, kita cari mana? Shin. Salah. Nah, ini ya, ini huruf shin bukan? Ini huruf ya. Nah, huruf shin begini. Perhatikan ya. Kelihatan nggak? Oke, kita lihat ya. Huruf shin itu dia diangkat tengah lidahnya. Set. Nah, tapi dia nggak nempel tuh, nggak nempel ke langit-langit, cuma diarahkan aja. Set. Tuh. Nah, celah yang kita lihat ini itu yang disebut nanti sifat tafashi keluar dari situ, menyebar udara dari situ, teman-teman. Sehingga prakteknya seperti ini. Kita lakukan bareng-bareng. Ini tuh belum diedit ya, videonya lagi diedit dulu sama editornya. Ini masih mentahannya dulu. Siap ya. Nanti juga kalau ini buku udah beres, teman-teman bisa order, teman-teman bisa ikuti. Kita akan buatkan kurikulum kelas intensifnya ya. Oke, siap. Kita lafalkan, bismillah. Perhatikan. Sya, shi, shu, ash, ish, wush, asya, ishi, wushu. Nah, seperti itu huruf shin dilafalkan. Ya. Oke. Huruf dot sering dibahas. Gitu ya. Nah, maka tinggal teman-teman praktekkan. Tinggal dipraktekkan. Ghisya, lihat bibir saya nggak pakai centil ya. Ghisya, sya, nggak ghisya, nggak. Oke. Sip, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf shinnya sudah kita bahas ya. Sifatnya sudah kita bahas. Yang tidak boleh seperti apa. Sekarang lihat harokatnya. Bang, harokatnya baris atas, Bang. Baris atas ingat gak namanya harokat apa? Namanya fathah. Kalau ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah, maka kita baca dengan vokal A pada dasarnya. Oke, kita tulis ya. Dibaca dengan vokal A pada dasarnya, maka huruf shin dibaca bukan shin lagi. Rishin enggak, tapi risya. Ya. Tuh, belajar baca Quran tuh semudah itu, asalkan apa? Mau sabar, bukan hanya asal cepat, bukan hanya asal banyak. Banyak cepat mah gak apa-apa, pelan-pelan aja. Tapi teman-teman menikmati, melafalkan shin, sya, pelan-pelan. Sya, aduh masih belum bisa, latihan lagi pelan-pelan gitu. Ya, gitu. Oke, tolak ukurnya bukan karena kita bukan lagi lari maraton, teman-teman. Kita belajar pelan-pelan, step by step aja. Ya, lanjut. Ghisya. Selanjutnya teman-teman, kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah keluarnya dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang harus dibaca dengan keadaan yang tipis pelafalannya. Ghisya. Ya, jangan gini. Ghisya, sya. Nah, ghisya. Nah, sering kita analogikan, kalau ada vokal A pada harokat fathah, berarti dia tipis. Bang, emang kalau huruf yang tebal berharokat fathah bunyi vokalnya apa? Bunyi vokalnya adalah seperti O. Contohnya apa? Tadi kan udah kita bahas di sini. Huruf shad adalah huruf yang tebal. Ketika dia berharokat fathah, apakah kita baca absa? Enggak, tapi absu. Terdengar seperti vokal O. Kenapa? Karena tebal dia. Karena dia tebal. Allahu Akbar. Gitu ya? Sip. Kita lanjutkan kembali. Maka kalau huruf tipis itu tipiskan dengan cara BMSS. Buka mulutnya sya, tapi bukan cuma buka mulut. Sya, agak senyum sedikit. Sya. Ba, bukan ba. Ya, ta bukan ta. Fa bukan fa. Tapi hati-hati.
jangan terlalu semeringah, jangan terlalu senyum. Kenapa? Khawatir vokalnya jadi B, enggak, tapi A, ba, ta, ya, tetap A. Ya, jangan senyumnya lebar-lebar, ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Risha, tipiskan, risha, tipiskan, bukan risha, enggak ya. Oke, lanjut lagi, sedikit lagi. Yuk, sinnya dibaca berapa hari? Berapa harokat nih sya-nya? Nah, karena fathahnya ada pasangannya. Pasangan yang memperpanjang bacaan huruf berharokat fathah apa? Si A, si alif. Tuh ketemu lagi sama hukum tajwid mad tabi'i. Ya, dia harus dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya mad tabi'i. Bang, kalau saya sebut mad asli boleh nggak ya? Boleh, silahkan. Oke, sama aja ya. Oke, jelas? Iya, yang mau pamit kerja, ya Allah, semoga jadikan yang kerja hari ini karena meluangkan waktunya buat Quran, semoga atas wasilah Quran kerjaannya dilancarkan, nafkahnya menjadi nafkah yang berkah buat keluarganya, yang membuat anak istrinya menjadi anak-anak yang solihah, istri yang solihah. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Nggak semua orang mau meluangkan waktu buat Quran, teman-teman. Apalagi di tengah kesibukannya, ya. Oke, maka 2 harokat itu segimana, Bang? Gitu ya. 2 harokat itu kita lafalkan. Siapa yang mad tabi'inya, jujur ya, yang mad tabi'inya 2 harokatnya masih belum tahu kadarnya segimana. Kadang-kadang suka kepanjangan, kadang-kadang suka kecepatan. Boleh komen saya, SAYA ya. Ada nggak yang baca Al-Qur'annya 2 harokatnya masih kepanjangan, masih kependekan? Nah, boleh komen saya di sini nih, ada tulisan saya, diklik, dikirim saya. Nah, ayo kita pelajari cara agar 2 harokat teman-teman, 2 harokatnya pas, nggak kepanjangan, nggak kependekan. Caranya gimana? Gini, buat yang baru belajar, perhatikan. Ayun, di ayunnya berapa kali ayun? Karena dia 2 harokat, berarti 2 kali ayun. Contoh, risha, gitu. Lagi, risha, Allahu Akbar. Ya, risha, gitu ya. Tinggal kita praktekkan dari sini. Nih sama, ini juga kan tuh ada fathah ketemu alif di huruf shad. Diayunkan aja, 2 kali ayun. Gini. Kita coba ya. Absarihim ghishawa. Bisa. Lagi. Lebih pelan lagi ya. Absarihim ghishawa. Gitu. Bang, 2 harokat itu sama dengan 2 detik bukan ya? Oh bukan. Harokat misalnya 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat, itu patokannya bukan dengan detik jam waktu. 2 harokat sama dengan 2 detik, tidak. Kecuali tempo bacaan teman-teman ngikutin tempo bacaan detik waktu jam. Tingkatan tempo bacaannya. Tek. Oke, harokatnya bisa disesuaikan dengan detik jam waktu. Tapi kan kelamaan. Jadi 2 harokat itu setiap orang gak harus sama, tapi menyesuaikan dengan tempo tingkatan bacaannya. Kalau dia temponya lambat, maka 2 harokatnya menyesuaikan lambat. Kalau dia 2 harokatnya temponya cepat, maka 2 harokatnya temponya cepat. Teman-teman sekalian, makanya teman-teman suka nanya kan, itu yang kori-kori kok bacaannya 2 harokat, 2 hitungan, 2 ketukannya kok kayak kepanjangan? Bukan kepanjangan, cuman kita yang belum tahu. Kan yang kori-kori biasanya bacanya temponya lambat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak bisa. 2 harokatnya menyesuaikan dengan itu. Nggak bisa 2 harokatnya ngikutin kita karena temponya beda. Paham ya? Ya, biar tidak ada salah paham di antara kita. Gitu ya. Oke. Sip, lanjut lagi ya. Nah, gitu teman-teman. Ya. Rishawa. Nah, di sini diayunkan. Ya, gitu. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali. Nah, teman-teman, ini sudah ya? Sudah. Sekarang boleh saya bahas salah satu hukum tajwid ya di Al-Qur'an yang kita pakai. Ini kita coba belajar tadi kan huruf udah. Sekarang saya pengen ngajak teman-teman pakai fitur Al-Qur'an yang saya pakai. Boleh nggak? Ya, nanti kita baca lagi yang tadi. Nah, sekarang saya izin untuk bahas pembahasan hukum tajwid.
langsung dari Al-Quran yang fiturnya kami yang rekomendasikan. Kenapa saya rekomendasikan? Karena kita pengen ada bahasan hukum tajwid yang banyak. Ya, setiap halamannya ada 5. Dan ini contoh ayatnya bukan contoh ayat random, tapi diambil dari baris yang sama di sini. Tuh, mana ya ayatnya nih? Nah, sama roti ri tuh sampai ke bawah. Nah, itu kan ayatnya, dibedah di sampingnya. Tuh, ya. Belum lagi nanti di sini kita belajar apa? Belajar makhraj, sifat, pembagian sifat. Di sini ada di Al-Qur'an yang kita siapkan ke teman-teman tuh. Ya, oke, kita belajar hukum tajwid sekarang. Yang ini deh, boleh. Teman-teman, kita coba belajar ini ya, yang ini ya. Nih. Nah, yang ini deh, yang atas dulu nih. Teman-teman perhatikan kalimatnya. Saya baca. Fama tabi'a. Coba ikuti. Fama tabi'a. Perhatikan. Di sini ada huruf yang ditandai dengan warna hijau. Fokus dulu sama hurufnya. Teman-teman, ini huruf apa namanya? Namanya huruf apa? Namanya adalah huruf nun. Kita tulis ya. Ini namanya adalah huruf nun. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf nun. Bang, katanya mau bahas hukum tajwid. Tetap huruf yang harus kita utamakan. Ya, boleh. Saya bahas huruf dulu. Ya. Nah, nun. Ini namanya nun. Ketika dia belum berharokat, namanya nun. Ya, jangan dibaca na. Lanjut lagi. Hurufnya nun. Nun dilafalkan seperti apa? Nun dilafalkan sama seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Nasi, nanas, antar, bintang, santai, bantai. Jangan kok bantai. Ya, nun, N. Ya, oke. Nah, selanjutnya huruf nunnya oke, udah tahu dibaca sama kayak huruf N pada abjad alfabet. Ya, sekarang nunnya dalam kondisi apa? Nunnya dalam kondisi di atasnya ada tanda petik. Oke. Nah, Bang, kalau misalnya ada tanda petik, saya lupa tadi istilahnya apa dalam hukum tajwidnya, dalam istilah tajwidnya namanya sukun atau sakinah, nun sukun atau nun sakinah. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati, betul? Nun mati, betul, boleh. Nah, berarti kalau huruf nunnya mati, dibacanya gimana? Berarti kalau nun mati dia tidak dibaca hidup. Berarti dia nggak dibaca di hidup. Naninu, nggak dibaca naninu, teman-teman sekalian. Kalau hidup dia ada vokal a i u huruf hidupnya, naninu. Nun enggak. Nun sukun, karena sukun dia dibacanya enggak naninu, tapi dibunyikan dengan bunyi mati dari huruf nun. Apa bunyi mati dari huruf itu? Bunyi mati dari huruf itu adalah bunyi konsonannya. Sret. Berarti dibaca dasarnya gimana? Dibacanya faman. Ya, lagi faman. Begitu. Mudah. Mudah karena kan di sini ada fa, ada mim, dibacanya faman. Ya, faman. Oke. Sip. Selanjutnya, sekarang teman-teman lihat, nun sukunnya di sini berjumpa dengan huruf apa? Nah, sekarang kenalan dulu sama huruf berikutnya. Ya, kapan hukum tajwidnya dibahas? Huruf dulu. Huruf dulu. Perhatikan. Di sini ada huruf berikutnya namanya huruf ta. Kita tulis di sini ya, ta. Nah, namanya adalah huruf ta. Bagaimana cara melafalkan huruf ta, teman-teman sekalian? Ya, kita bahas ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta adalah jangan sampai lidah kita menjulur keluar mulut. Ya, jangan sampai lidah kita menjulur keluar mulut. Ini kurang tepat. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Tati tubat. Nah, ujung lidah kita ketika melafalkan huruf ta seperti itu. Tati tubat. Nggak begitu, teman-teman sekalian. Lantas seperti apa huruf tadi dilafalkan? Pengen tahu? Kita cari tahu ya, insya Allah. Nanti kita coba cari tahu nih huruf ta dulu ya. Nih, kita coba pakai buku seru hijaiyah saya dulu. Nah, makanya sebelum buku seru hijaiyah saya ada di Al-Quran tadi pembahasannya gitu. Oke, perhatikan. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf ta ketika dia dilafalkan? Huruf ta punya tempat keluar namanya torful lisan. Bang, torful lisan itu apa? Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Diapain Bang ujung lidahnya? Wato wadalu wata min huwa min ulyasanaya. Apa itu Bang? Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Nggak kebayang? Nggak usah dibayangkan, tinggal lihat gambar. Nah, nanti di Al-Quran yang tadi ada gambar-gambarnya. Asalnya nggak ada fiturnya, teman-teman. Tapi karena kita yang ajukan, diterima oleh pihak penerbit. Alhamdulillah. Jadi makin banyak belajarnya dari Al-Quran pun bisa. Nah, perhatikan.
Jadi huruf ta itu dilafalkan dari ujung lidah. Lihat titik berwarna hitam di sini. Ini adalah pertemuan antara ujung lidah dan pangkal gigi sari atas yang kita maksud. Bang, masih belum kebayang misalnya. Oke, kalau masih belum kebayang, kita berikhtiar yang lain. Perhatikan teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, ya. Ini ceritanya lidah kita ya. Ceritanya ini lidah kita. Perhatikan, saya siapkan dulu si lidahnya. Ya, Masya Allah. Oke, nih, perhatikan. Huruf ta dilafalkan seperti apa? Dari ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Mana ujung lidah? Nih, ini namanya ujung lidah yang disebut dengan torful lisan tuh ini, ujung lidah. Oke ya. Nah, ujung lidahnya disentuhkan kemana? Ke pangkal gigi sari atas. Mana gigi sari atas itu yang mana? Nih, ini namanya gigi sari atas. Bagian pangkalnya yang mana? Bagian pangkalnya yang ini. Nah, nih, ini bagian pangkalnya. Ya. Gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas itu adalah pangkal gigi sari atas. Bang, mohon maaf, kalau yang ompong gimana? Kalau yang ompong, lafalkan sesuai kemampuan. Jadi nggak perlu khawatir. Bang, saya udah ompong gigi sari atasnya nggak ada. Lafalkan sesuai kemampuan. Kan nempelnya bukan ke gigi, tapi ke pangkalnya, ke gusi tempat tumbuhnya di sini. Ya. Nah, jadi si ujung lidah kita itu, perhatikan baik-baik nih di sini. Ujung lidah kita itu nempelnya ke sini. Nah, ini gambarnya. Ini gambarnya gitu. Oke, nah nanti teman-teman tinggal scan barcode video animasinya. Gimana huruf ta dilafalkan? Pengen tahu nggak? Pengen tahu nggak? Kita tampil ini huruf ta nih, ya. Bismillah. Oke, Bismillah. Huruf ta mana ya? Itu huruf ta. Ini mah pelafalannya. Nah ini ya, perhatikan baik-baik dulu teman-teman. Kita lihat ya, bagaimana huruf ta dilafalkan. Saya izin tampilkan dulu, siap ya? Nah, ulang lagi, perhatikan. Nah, lihat. Ini tempat keluar huruf ta. Kelihatan? Jadi si ujung lidah kita itu disentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Kita ulang lagi ya. Nih, kita ulang lagi. Perhatikan. Nah, situ nempelnya lagi. Bentar ya, tuh. Kita ulang lagi sebentar. Ya. Nah, ke situ. Kelihatan ya? Nah, maka ketika kita lafalkan begini pelafalannya. Perhatikan. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, iti, uttu. Seperti itu huruf tadi lafalkan. Jelas? Paham sampai sini? Gitu teman-teman. Jadi ujung lidahnya ke pangkal gigi sari atas kita lafalkan. Ta, ti, tu, ya. Oke. Sip. Kembali lagi ke pembahasan kita ke Al-Qur'an yang fiturnya kami ajukan sendiri. Nah, ya. Jadi ada pembahasan hukum tajwidnya, ada hurufnya nanti. Nah, maka dilafalkan secara dasar berarti huruf ta nggak boleh ujung lidahnya menjulur. Faman ta, nggak boleh gitu. Faman tabi'a ta, jangan gitu. Ini biasanya dilafalkan tanpa sadar. Tabat yada. Pas saya lihat ada yang ta lagi, kenapa ujung lidahnya melet-melet huruf ta? Harusnya nggak kelihatan, dia tetap berada di dalam mulutnya. Ta, ti, tu, nggak ta, ti, tu, nggak keluar. Paham? Jelas sampai sini? Bisa diikuti? Lanjut lagi ya. Nah, huruf-hurufnya sudah paham? Ya, huruf-hurufnya sudah. Jangan lupa huruf ta dilafalkan ada percikan nafasnya ya. Ta, ti, tu. Jangan cuman ta, ti, tu, nggak, tapi ta, ti, ada percikannya. Ada percikan nafasnya. Famanta, tanya berharokat fathah, dibaca dengan vokal A ya. Famanta. Oke, huruf-hurufnya dulu sudah clear ya. Bacaan dasarnya udah tahu nih. Oh, nun sukun dibaca an, faman, ditambah huruf ta, ta-nya berharokat fathah, keluar percikan nafas, nggak boleh melet. Famanta, beres. Udah, itu udah bagus. Ya, gitu. Tapi masih belum sempurna. Kenapa? Apakah huruf nunnya tetap dibaca dengan konsonan an, famanta, pada kondisi ini? Dibaca famanta atau tidak? Nah, makanya di fitur Al-Qur'an yang kami ajukan, kita kasih pembahasan seperti ini. Di sampingnya, yuk pelajari kaidahnya. Yuk, apa katanya? Pertemuan nun sukun atau tanwin. Nun sukun itu nun mati tadi, an tadi, tanwin itu an in un. Dengan salah satu 15 huruf ikhfa, ya. Salah satunya apa? Huruf ta. Dibaca dengan menyamarkan bunyi an disertai dengung 2 harokat. Nama hukum tajwidnya apa?
ikhfa. Lengkapnya ikhfa hakiki. Cara bacanya samar dengungkan, dibaca 2 harokat. Nih, jadi dibacanya begini. Faman tabi'a, faman tabi'a. Lagi, faman tabi'a. Udah nggak ada lagi bunyiannya. Udah nggak ada lagi bunyiannya, dia sudah disamar dengungkan ke huruf ta. Faman, nggak dibaca faman ta, nggak. Faman, ketika samar dengung sambil bersiap-siap melafalkan huruf ta-nya. Fama, lihat huruf ujung lidah saya udah siap-siap melafalkan huruf ta-nya nih. Fama ta, gitu. Fama, masih ngawang tuh ujung lidahnya. Fama tabi'a hudaya fala khaufun, dan seterusnya. Paham? Jelas? Nanti detailnya kita lanjutkan di sesi ketiga ya. Abis ini ada sesi ketiga, tapi yang talaki nanti duha, jadwal duha ya, insyaallah. Paham sampai sini? Nah, nanti teman-teman tinggal belajar di Al-Quran ini. Satu persatu dijelaskan. Per baris ada. Sok teman-teman lihat. Ada latinnya. Sok tuh lihat. Ya, yang pengen sambil hataman, teman-teman tinggal lihat di sini yang buat hataman di atasnya langsung ada hukum tajwidnya, tajwid warnanya, cara baca harokatnya. Nggak ada alasan lagi baca tapi teman-teman bingung. Nggak ada alasan lagi baca teman-teman asal baca. Nggak, sekarang teman-teman yang nafasnya pendek, teman-teman ada tanda panah buat berhenti, ada tanda garis merah buat berhenti darurat, lebih darurat lagi. Paham? Belum lagi nanti kita semat ini udah ada pembahasan hurufnya, pembagian sifat, dijelaskan ada dalam satu Quran. Fitur ini ada kenapa? Karena memang kami yang mengajukan. Dan alhamdulillah di ACC teman-teman sekalian. Ya, gitu. Belum lagi ada murotalnya setiap halaman. Masya Allah. Ada yang mau nggak? Nih sebelum kita habis sesi kedua nih, kita rencananya nggak akan terlalu lama live-nya, tapi kita banyak sesinya. Ya, yang talaki nanti duha ya siapa cepat dia dapat. Ya, mau? Ada yang mau? Al-Qur'annya seperti ini, teman-teman. Perhatikan dulu baik-baik. Nih, Al-Qur'an yang tadi teman-teman pelajari di sini. Ini fitur ajuan yang kami ajukan. Jadi, tuh lihat. Aduh, Masya Allah, buat belajar bedah tajwid enak, buat hataman enak, dapat kartu panduan pula, teman-teman. Mana ya kartu panduannya? Nih, tuh, dapat kartu panduan juga, tuh Masya Allahnya. Ya, langsung ada pembahasan hurufnya. Jadi, ini memang fitur kami banget. Tuh, ya nggak, sifat-sifat hurufnya dibahas, kesalahan per hurufnya dibahas, latihannya, cara baca. Ya, gitu. Ada yang mau? Yang mau boleh komen, mau order. Karena ukuran besar insya Allah mulai hari ini bisa PO dan dikirinya hari ini sampai tanggal 21. Dan itu cuma ada di live kita. Untuk yang besar kalau pengen fitur terbaru ada di live kita. Di live yang lain nggak ada. Ada yang mau? Mau? Mana nih? Ada yang mau? Nanti ya kita baca dulu. Kita baca dulu ya. Boleh ya? Sip. Kita baca dulu bareng-bareng teman-teman ayatnya. Perhatikan baik-baik mana tadi ayatnya. Ya. Nah ini ya. Mana ya ayatnya teman-teman ya? Nah ini ya, yuk kita baca dulu bareng-bareng ayatnya ya. Baru yang mau Al-Quran mana ada? Tungguin ya. Oke, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum azabun azim. Sadaqallahul azim.